Kopi udah, laptop udah, cemilan. Wah, enak nih. Lu tau nggak? Lu tau nggak? Kemarin, kelompok gua tuh habis bikin website perpustakaan berbasis web gitu. Nah, si website ini nyeritain tentang latar belakang websitenya, terus visi misinya, terus tentang websitenya, terus nanti ada kontak asnya, ada list buku juga, bisa login, bisa register. Dibantu oleh teman-teman saya, ada Yahya, ada Intan, ada Samsul, ada Yute, dan ada Vika. Nah, kalau mau lihat gimana lengkapnya, mendingan kita lihat langsung aja, oke? Saya Yuta Indah Trisulin, NIM 121918113 akan menjelaskan halaman login di Perpustakaan Bayangan. Untuk ke halaman login itu ada di sebelah kanan atas website, tulisannya login. Kita klik aja. Kemudian langsung masuk ke halaman login PHP. Di sini jika kita sudah punya akun, tinggal masukin aja username dan passwordnya. Juga kita bisa milih apa mau masuk jadi admin atau member. Misalkan di sini username-nya nama saya sendiri. Kemudian dengan password yang ada, saya akan masuk sebagai member. Di sini sebelumnya tulisannya login akan berubah menjadi member. Itu dikarenakan saya pakai codingan JavaScript function my function document get element by inner HTML X. Jadi yang X-nya ini saya dapat dari value var X. Di sini ada ID my select, saya ubah menjadi variable X. Kemudian masukkan codingan document.getElementById login.innerHTML sama dengan X. Itu akan menjadi tampilannya seperti ini. Dari pilih masuk sebagai yang tadinya login, kalau saya pilih member akan berubah menjadi member. Itu, dan jika ingin masuk tinggal klik aja yang membernya. Seperti ini tampilan setelah login. Selamat datang. Username, emailnya akan terlihat. Aksesnya sebagai member, alamatnya default sangat dekat. Apabila saya sudah selesai, itu akan logout. Dan logout akan kembali ke halaman utama. Untuk logoutnya itu ada di halaman index menggunakan PHP if session. Jadi apabila statusnya logout, maka sessionnya akan berubah ke halaman indeks PHP. Namun apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa registrasi di halaman login juga. Pertama klik login, kemudian di sini ada pertanyaan belum terdaftar, maka kita harus buat akun baru. Itu dia langsung ke halaman registrasi. Untuk motion seperti toggle ini didapat dari JavaScript message ini. Klik function, apabila diklik maka dia akan animasinya toggle dan slow. Kalau misalnya kita mau ubah menjadi cepat, maka dia akan lebih cepat dari yang sebelumnya. Seperti ini. Di refresh dulu. Demikian.
Sama kalau di sini kita mau buat akun, misalnya saya buat usernya YP Indah, nama saya, masukkan password dan alamat email. Apabila sudah, kita tinggal klik buat, dan itu langsung masuk ke halaman utama sebagai YP Indah. Dan ada sambutan selamat datang YP Indah, sama seperti login. Untuk supaya pada saat login muncul kata-kata selamat datang ini, saya menggunakan PHP if session. Jadi alamat defaultnya ini seperti yang terlihat itu sangat dekat. Kemudian kalau tidak diisi akan sangat dekat. Kemudian untuk akses itu langsung jadi member, dan username default Bambang kalau seandainya tidak diisi apa-apa. Untuk inputnya, untuk registrasinya di sini ada form action, register form sama login form. Yang kita pakai adalah metode post. Untuk register hanya ada input text. Kalau login tadi ada select ID untuk pilih masuk sebagai admin atau member. Kemudian link ini untuk image icon, dan style sheet-nya login CSS. Dia punya halaman CSS sendiri. Di sini ada container login, ada login page, form input. Form input berarti tadi yang di login itu, ini kita login dulu. Form input yang ini, kotak ini. Form select itu yang ini, untuk desain yang ini. Di sini ada dua, form select sama form select hover, form select aktif, form select fokus. Kalau form select itu cuma untuk desain tab ini aja. Kalau form select fokus itu jadi pas saat kita mengarahkan kursor ke arah tab ini, warnanya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk form button itu yang form admin ini, itu sama, warnanya berubah kalau seandainya kursor tidak diarahkan ke button. Terus ada form message, ada form register form, container info, dan juga body. Body itu untuk basically buat warna background aja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samsul Umuluddin dengan NIM 12190280. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian kontak kami. Fungsi dari halaman ini untuk berkomunikasi antara audiens atau pengunjung dengan website kami agar dapat info yang lebih lanjut tentang website kami. Nah, sekarang mari kita coba. Tinggal klik submit untuk disimpan. Karena tidak pakai database, maka akan kembali ke halaman yang sama. Sekarang kita ke halaman. Pada halaman ini ada 3 input, yaitu input nama depan, nama belakang, dan email. Select option untuk memilih negara pengunjung, dan submit untuk menyimpan data. Desain CSS kita panggil tab text, tab submit, dan tab submit hover. Untuk menaruh konten dari kontak kami, car hover untuk menaruh kontak dari kontak kami. Ini konten dari kontak kami, dari yang ini, nama depan, nama belakang, kontak, email, dan negara.
Udah, sekian itu aja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya yang lain. Terima kasih. Nama saya Hafiz Fadlur Rahman dengan NIM 12192173. Saya akan menjelaskan tentang kumpulan buku. Di kumpulan buku ini terdiri dari banyak buku yang mana dipisahkan menggunakan grid yang di dalam gridnya itu terdapat banyak kolom. Nah, di dalam grid ini saya menggunakan displaynya itu saya menggunakan grid dengan margin per gridnya itu 1 em. Dengan grid template kolomnya itu di repeat 12 kali per 1 floor menggunakan dan dengan grid gapnya itu 2 pixel. Nah, di sini saya menggunakan counter resetnya itu div. Jadi di saat buku ini grid ini terinisiasi, dia akan membaca tiap div yang ada di dalam gridnya. Setelah itu saya membagi gridnya itu menggunakan kolom 3. Nah, di kolom 3 ini saya menghitung grid kolomnya itu auto per span itu ada 3. Jadi di dalam satuan grid itu terdapat 12 span, lalu saya dibagi menjadi 3. Hasilnya menjadi 4. Karena 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, lalu saya memberikan padding top, bottom, left, dan right-nya itu masing-masing 20 pixel. Setelah itu di sini saya menggunakan proses pengambilan API untuk data bukunya menggunakan function HTTP request yang saya buat dan ada di dalam folder Ajax. Di dalam folder Ajax ini saya buat function HTTP request menggunakan CWRL. Nah, di sini saya melakukan CWRL set option dan saya ambil URL-nya di sini. Setelah itu saya set option untuk user agent-nya. Setelah itu saya mengatur untuk transfer as a string-nya itu 1. Setelah itu saya eksekusi untuk CWRL-nya. Setelah itu saya stop atau saya close untuk CWRL session-nya. Nah, setelah itu outputnya saya return dan outputnya ini berupa encoded JSON. Lalu di dalam book.php ini saya tangkap JSON booknya ini, lalu saya decode, lalu akan berbentuk seperti array. Dari array tersebut saya mendapatkan index books. Dari index books ini saya for each atau saya cacah agar mendapatkan key dan value. Lalu value-nya saya ambil. Di dalam tiap value itu terdapat index image, title, ISBN, dan URL. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dan bila source URL diklik, akan muncul source buku yang kita ambil. Sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, sekarang bersama saya Intan Yesika Winata dengan nomor NIM 12190095. Saya pada perpustakaan bayangan ini kedapatan page ini tentang kami. Dari halaman utama, jika kita pindah ke tentang kami, di sini akan kelihatan tampilan yang sama kayak yang di halaman utama, tapi di atasnya terdapat 2 tab konten, yaitu visi misi dan tentang kami. Terlihat di sini bahwa isi dari tab konten tersebut belum kelihatan apa-apa gitu, isinya belum kelihatan. Tapi kalau kita klik, nah dia baru muncul.
Terus saya mau menjelaskan sedikit tentang codingannya kenapa bisa jadi kayak gitu. Pertama, saya pakai ini PHP. Di PHP ini karena ini bentuknya tab, saya menggunakan 2 tab, yaitu tab visi misi dan juga nih tab tentang kami. Nah, untuk isi dari tab kontennya ini saya menggunakan H1 untuk judul, P untuk tiap paragraf. Selain PHP, saya juga menambahkan JavaScript-nya. Di JavaScript-nya terdapat function OpenTab yang terdiri atas event dan juga tab name. Saya menginisiasi variabel i tab content dengan tab links dengan cara mengambil class name tab content, menghitung jumlahnya, lalu merubah displaynya menjadi none, supaya ini yang seperti di awal tadi, pada saat dari halaman utama ke tentang kaminya nggak kelihatan apa-apa. Selanjutnya untuk tab links-nya, saya mengambil class name tab links, menghitungnya, lalu merubahnya dari aktif menjadi tidak aktif. Lalu di bawahnya lagi ada ID tab name dengan displaynya block. Ini tuh maksudnya, ntar di bawahnya lagi kan terdapat event, terus classmate saya rubah menjadi aktif. Ini tuh maksudnya, jadi gini, pada saat ininya aktif itu maksudnya kita klik, nah ininya akan berubah menjadi blok. Maksudnya kayak lebih beda aja gitu sama yang nggak diklik. Tuh. Lalu di sini juga saya pakai CSS-nya. Di CSS-nya di bagian tab-nya ini ukuran, background color, border dan juga overflow. Lalu tab buttonnya itu buat bagian sini nih visi misi dan tentang kaminya. Di situ kelihatan kan backgroundnya inherit, widthnya 50%, floatnya left, bordernya none, outletnya none, kursornya pointer. Nah, kursor pointer tuh yang gini nih, jadi dia kayak ada tangannya tuh. Pointernya jadi berubah jadi tangan. Terus bawahnya padding, transition, font size. Terus bawahnya tab buttonnya hover, background colornya DDD, background color DDD itu yang ini. Nah ini. Terus selanjutnya tab button aktif, background colornya ini. Sama terakhir tab content, displaynya none, paddingnya 6px dan 12px, border tabnya none. Nah ini tentang kami, visi misinya tuh di sini ngejelasin lah sedikit visi misi dari perpustakaan yang kita bikin tuh apa, bisa dibaca sendiri. Terus di tentang kami ini sedikit sudut pandang saya lah, atau sudut pandang kami tentang perpustakaan tuh apa gitu. Mungkin sekian aja dari saya, selanjutnya bisa dilanjutin teman-teman saya yang lain. Oke teman-teman, tadi kan udah beberapa dijelasin ya sama teman-teman yang lain, sama teman kelompok saya yang lain. Nah sekarang, kenalin dulu. Nama saya Yahya Aulialoin dengan nomor NIM 12192682. Nah di sini bagian saya yang akan menjelaskan bagian halaman utama. Nggak banyak-banyak sih, jadi di halaman utama ini sebentar kita buka inspeknya dulu aja ya biar gampang. Nah ini kan gampang nih jadinya. Nah di sini kalau HTML tuh ya udah pastilah ini semua kan bisa kelihatan sini. Nah
Di halaman utama ini terdiri dari body. Nah, body ini udah pasti apa ya? Basic kali ya disebutnya. Jadi keseluruhan layar webnya ini yang ada buat diisinya ini dibentuk dulu dari bodinya. Kemudian ada navbar. Nah, navbarnya ini di bagian paling atas yang ada tools-tools ini nih, kayak halaman utama, kumpulan buku, kontak kami dan tentang kami, dan itu udah disebutin juga sama teman-teman saya yang sebelumnya. Kemudian ada bagian namanya kontainer. Nah, di kontainer ini isinya adalah dari ini nih yang ada gambar-gambar blur ini nih, gambar-gambar buku itu yang berwarna. Nah itu terdiri juga jadi dari kotak yang ada tulisan perpustakaan bayangan dan semacamnya kayak gitu. Terus di sini ada kontainer lagi untuk diisi dengan konten dari si halaman utamanya untuk menjelaskan si perpustakaan bayangan ini. Nah, di sini yang saya tulis adalah perpustakaan bayangan didirikan dengan tujuan untuk memajukan segala macam ilmu pengetahuan di dunia bayangan. Nah, semacam itulah. Kalian bisa baca sendiri situ. Terus ditutup lagi bodinya di sini, dan buat si keperluan loginnya. Tadi sih sebenarnya udah udah dijelaskan juga sebelumnya tentang login, cuma kan nggak sampai logout kayaknya. Nah, coba kita tulis di sini udah ada nama username ya. Terus kita isi passwordnya. Oke, dari sini saya memilih masuk sebagai admin. Nah, di sini langsung masuk. Tuh, tampilannya begini. Sama seperti tadi sih, nggak jauh-jauh banget. Di sini kontainernya juga keisinya dengan sebutnya bio kali ya, nama emailnya, aksesnya sebagai apa, dan alamat si usernya ini gitu. Alamat sangat dekat di hati. Oke lah, kayaknya coba kita tunjukin juga codingannya ya. Mungkin di sini lebih jelas kan ya, jadi enak ngebulak-balik. Nah, nih sama kan? Di sini juga ada navbar. Navbar itu terdiri dari ini, tools yang di atas. Terus kontainer yang di atas ini akan bayangan. Nah, di sini kontainer yang bawah. Nah, diisi di sini dengan grid. Gridnya juga diisi lagi. Nah, ini kolomnya. Kolom 12. Jadi ukuran lah. Iya kan ukuran ya? Iya, gitu lah pokoknya. Terus di sini cardnya. Lalu di sini isi dari kontennya dibuat masing-masing. Tuh. Coba kita cek juga di sini. Coba. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini yang tadi masuk ke loginnya itu. Ini nih, sorry. Ini dia yang tadi masuknya ke login tadi. Gitu. Selamat datang di sini. Nanti username-nya otomatis. Menggunakan PHP. Gitu. Nah, sekarang kita coba kalau di logout. Nah, ini dia. Balik lagi ke halaman utama ketika kalian akses web bayangan ini. Iya kan ya? Iya. Kayak gitu. Udah, segitu aja cukup dari saya. Setelah ini langsung masuk ke penutup akhir video ini. Oke, saking semangatnya, gue sampai lupa memperkenalkan diri gue sendiri. Nama gue sendiri tuh Hafizul Rahman. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan lainnya. Dan semoga corona ini cepat selesai, biar bisa nongkrong lagi, bisa ngampus lagi, bisa ketemu teman-teman, bisa sholat di masjid lagi. Aku kangen sholat di masjid. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.